Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbiratul Habibullah dengan NIM 19059109. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Fungsi, Tujuan, Manfaat, dan Tahapan Manajemen Risiko. Yang pertama yaitu fungsi manajemen risiko. Ada 3 hal penting dalam fungsi manajemen risiko. Yang pertama adalah menemukan kerugian potensial, yaitu berupaya untuk menemukan seluruh risiko murni yang ada di perusahaan. Hal ini meliputi tentang kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan. Yang kedua yaitu kehilangan pendapatan. Yang ketiga yaitu kerugian akibat tuntutan hukum. Yang keempat yaitu kerugian yang timbul akibat dari penipuan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang ada dalam perusahaan. Hal ini meliputi tentang besarnya kemungkinan kerugian potensial yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu besarnya kegawatan atau akibat dari kerugian potensial tersebut. Selanjutnya yaitu memilih teknik yang tepat dalam menghadapi risiko. Dalam menemukan teknik yang tepat dalam menghadapi risiko, seorang manajer risiko harus mengelompokkan risiko-risiko tersebut menurut tingkatannya. Mana risiko yang paling bahaya dan mana risiko yang kurang berbahaya. Sehingga dari pengelompokan tersebut, manajer risiko dapat mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan sebuah risiko dalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko. Dalam tujuan manajemen risiko terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan sebelum terjadinya peril dan tujuan sesudah terjadinya peril. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan sebelumnya terjadi peril. Yang harus diperhatikan yaitu hal-hal yang bersifat ekonomis, yaitu segala upaya untuk menanggulangi risiko kemungkinan kerugian yang bersifat ekonomis. Hal ini berupa analisis keuangan dan analisis ekonomi. Yang kedua yaitu hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan akibat dari peril tersebut. Yang ketiga yaitu penanggulangan risiko berasal dari pihak ketiga. Hal ini dapat berupa dari alat-alat keselamatan kerja dalam bekerja. Yang kedua yaitu tujuan setelah peril. Dan tujuan setelah peril ini terdapat beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu menyelamatkan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut. Yang ketiga yaitu mengupayakan agar perusahaan memiliki pendapatan perusahaan yang mengalir. Yang keempat yaitu berupaya tetap dapat menemukan tanggung jawab sosial bagi seluruh karyawan yang ada. Yaitu mengusahakan tetap berkembangnya pengembangan perusahaan yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Ada beberapa manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin. Yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas operasional bisnis. Yang ketiga yaitu memberikan proteksi untuk semua orang dan aset perusahaan. Yang keempat yaitu membantu menetapkan kebutuhan asuransi perusahaan. Yang terakhir yaitu tahapan manajemen risiko. Dalam tahapan manajemen risiko, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Yang kedua yaitu analisis risiko, yaitu mengukur risiko dengan cara melihat akibat dari risiko tersebut bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Hal ini dilakukan supaya risiko yang ada di perusahaan dapat diatasi dengan solusi yang tepat. Yang keempat yaitu implementasi risiko, yaitu dilaksanakan setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko tersebut. Yang kelima yaitu monitoring risiko. Hal ini dilakukan agar ada perubahan dalam rencana dan keputusan dalam menangani risiko tersebut. Dengan tahapan manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengurangi risiko yang akan terjadi pada perusahaannya, sehingga tidak terjadi lagi risiko-risiko yang akan mengancam perusahaan tersebut dalam menjalankan operasinya.